Malam kembali hadir untuk Anda, Saudara. Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tito Karnavian menyebut Kompolnas akan terus mengawasi perkembangan kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tito menyebut akan meminta Komisioner Kompolnas untuk segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Hingga saat ini, ia belum menerima laporan hasil penyelidikan. Namun, Tito menegaskan bahwa progres kasus terus akan segera ditinjau secara langsung oleh jajaran Kompolnas. Kompolnas tentu saya akan meminta kepada teman-teman Komisioner Kompolnas untuk koordinasi dengan Polda untuk melihat progresnya, melidiknya, sidiknya. Saya belum tahu hasilnya, tapi saya akan minta. Sejauh ini belum ada laporan progresnya, Pak. Apakah sudah ada yang sampai di Kompolnas untuk progres dari? Mungkin yang lebih tepat jawab nanti Pak Khairul Anam yang turun ke sana ya. Misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih belum terjawab. Sepekan berlalu, polisi belum menemukan penyebab kematian korban. Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut, kematian diplomat yang biasa dipanggil Daru itu menyisakan banyak pertanyaan dan dinilai cukup janggal. Ia mendesak Polri segera ungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kami melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri. Sepertinya susah mendorong pihak manapun untuk segera membongkar. Tunjukkan kemampuan para penyidik kepolisian, ya. Kompolnas menyebut penyebab kematian masih diusut secara menyeluruh. Pihaknya juga sudah menerima informasi awal, namun belum bisa menarik kesimpulan sebelum melakukan klarifikasi langsung di lapangan. Kompolnas akan mengecek penyebab kematian dan memeriksa rekam jejak korban, alat-alat di sekitar lokasi, termasuk posisi ponsel dan komunikasi terakhir. Adalah kami akan cek penyebab kematiannya. Ya, soal di publik macam-macam, tidak mungkin atau mungkin macam-macam metode kematian itu, apakah bunuh diri dan sebagainya menggunakan lakban itu sebagai satu metode yang dikenal oleh publik, ya macam-macam lah. Kita akan cek rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 dengan kondisi wajah terlakban. Daru bergabung sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2014, lalu bergabung di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus ini telah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adrianus. Selamat malam Mas Egin. Malam, Pak Adrianus, sebenarnya dalam kasus kematian seperti ini, apakah membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkapnya Pak Adrianus? Ya tentu relatif ya, namun dengan mengasumsikan ya bahwa otopsi sudah, ya pemeriksaan laboratorik sudah, lalu pemeriksaan digital forensik pasti sudah, lalu pemeriksaan TKP sudah 3 kali, lalu TKP-nya juga hanya secuil kamar ya gitu ya. Maka apalagi saya juga yakin bahwa selama seminggu ini mungkin sudah belasan ini orang yang diminta keterangan oleh kepolisian. Jadi apalagi gitu ya. Demikian. Oke, berarti kalau seperti itu harusnya sudah bisa terungkap berarti? Ya minimal sebab mati ya. Kan sebab mati kan bicara mengenai apa namanya direct cause ya, penyebab utama, penyebab langsung dari kematian. Masa itu pun juga lalu polisi tidak mau ngasih clue kepada kita ya sebagai masyarakat gitu ya. Tentu lalu dari sebab mati tentu lalu bicara mengenai motifnya. Nah motifnya mungkin masih nunggulah boleh gitu ya.
Tapi sebab mati kan harusnya cepat dan itu biasanya bisa disumbang oleh otopsi itu dan juga pemeriksaan laboratorik terhadap organ-organ dalam jika memang misalnya ada indikasi keracunan misalnya. Nah, itu bisa disimpulkan tentang sebab mati tersebut. Begitu. Berarti apa yang masih harus didalami oleh polisi, Pak Adrianus? Kira-kira? Mungkin polisi mau paket komplit ini, ya. Jadi bukan hanya soal sebab mati, tapi juga motifnya dan juga pertanyaan dan juga jawaban tentang motif mati itu. Ya, sebab pasti nanti masyarakat kan juga tidak berhenti ya ketika misalnya motifnya A gitu ya. Ya, betul. Lalu pasti akan ditanya kenapa A begitu ya. Makanya lalu kelihatannya polisi akan sekali umumkan semua ya. Makanya lalu kemudian mungkin kita masih menunggu beberapa saat begitu. Baik. Berarti kalau untuk hal seperti ini kira-kira kapan dan juga sejauh ini juga bagaimana Pak Adrianus mungkin menilai bahwa memang harus paket lengkap yang dijelaskan oleh polisi agar mungkin bisa membungkam spekulasi-spekulasi di tengah masyarakat, Pak Adrianus? Nah ini juga mungkin menarik juga ya, karena dalam hal ini kepolisian tidak tidak mengungkapkan kepada kita, dan saya juga tidak berusaha untuk mencari tahu ya, hal-hal yang mungkin sekali bisa menjadi petunjuk tentang motif ya. Kalau sebab matinya tuh saya sudah hampir yakin ya bahwa itu adalah karena yang bersangkutan itu kehilangan kekurangan oksigen ya. Jadi dengan kata lain semacam kehabisan napas lah dengan adanya lakban tersebut ya. Apakah lalu kemudian itu lalu dibantu lagi dengan obat yang lain sehingga kemudian lalu prosesnya lebih cepat, itu asumsi saya ya. Moga-moga asumsi itu benar, tapi kalaupun salah ya saya ngaku saja bahwa saya salah begitu ya. Nah, tapi kalau bicara mengenai motifnya, maka mungkin bisa dibantu dengan beberapa hal yang nampaknya tidak diungkapkan oleh polisi. Misalnya ketika almarhum itu ditemukan di TKP, apakah dalam kondisi seperti yang dikatakan yakni memakai selimut yang rapih atau tidak? Atau jangan-jangan mohon maaf terlanjang gitu ya. Nah, itu lalu kita bisa berspekulasi macam-macam. Demikian juga misalnya kalau ditemukan berbagai hal yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas seksual, itu juga bisa kemudian membuat kita berpikir tentang motif ya. Nah, itu yang nantinya tidak diungkapkan oleh kepolisian. Mungkin begitu. Berarti memang untuk menunggu paket lengkap ini apakah kiranya dibutuhkan juga pendapat dari ahli lain, Pak Adrianus? Saya kira beberapa teman kemungkinan besar sudah dimintai bantuan ya dalam hal menginterpretasi berbagai hal yang mungkin muncul ya. Sebagai contoh misalnya saya melihat atau membaca di media sosial sudah ada tangkapan-tangkapan layar yang kemudian dikeluarkan oleh kepolisian atau yang lain tentang apa yang menjadi kalimat dari almarhum ya. Dan itu lalu perlu diinterpretasi tuh apakah ini memang kalimat yang ada meaningnya, ada artinya atau tidak. Nah itu kan tentu ahli yang kemudian bisa membacanya. Demikian juga ketika digabung dengan konteks digital forensik yang lain ya, lalu kemudian pasti juga dalam hal ini saya yakin bahwa hasil pemeriksaan laboratorium juga punya memberikan sesuatu hal. Nah itu yang kemudian lalu overallnya akan dibantu oleh amatan ahli begitu. Oke, Pak Adrianus, selain masih didalami, menurut Pak Adrianus sendiri, apakah ada hal yang ditutupi juga, Pak Adrianus? Ya, jadi semua orang nampaknya menahan diri ya untuk tidak bicara mengenai analisis, tidak menganalisis bahwa ya kemungkinan yang bersangkutan itu bukan bunuh diri, tapi meninggal karena semacam tidak sengaja dalam rangka melakukan suatu aktivitas seksual ya. Semua orang nampaknya menahan diri karena memang nampaknya tidak enak ya. Namun saya mendengar misalnya di stasiun TV sebelah itu juga sudah mulai diomongkan dengan cukup terus terang tuh ya. Makanya kemudian lalu nampaknya ini sudah menjadi semacam pengetahuan umum tentang analisis tersebut gitu ya. Nah, maka untuk supaya kemudian tidak menjadi satu analisis yang liar ya. Karena tahu namanya analisis kan itu tinggal terbatas pada dugaan-dugaan yang ada gitu. Maka sebaiknya memang polisi segera memberikan clue apakah memang mengarah ke situ atau tidak. Karena tadi sebab jika tidak ya lalu kemudian orang akan berpikir yang lain begitu. Baik. Oke, terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia untuk informasinya. Selamat malam Pak. Terima kasih, salam sehat.